Perhatian kepada semuanya. Raja dari Hindustan, Jalaluddin Muhammad dan Ratu Joda telah tiba. Semoga kalian berdua selalu bersama. Semoga Tuhan memberkati kalian berdua. Dan semoga doaku dikabulkan. Amin. Amin. Selamat Yang Mulia. Aku pikir kalian berdua tidak akan bersama. Tapi cinta Anda untuknya menjadi jelas sekarang. Yang Mulia, Anda ini menderita kan? Aku tidak bisa katakan apakah ini air mata penderitaan atau air mata kebahagiaan. Aku akan selalu menyesal bahwa aku tidak bisa melahirkan bayi Yang Mulia. Tapi aku senang bahwa meskipun melalui Ratu Joda, Yang Mulia dikaruniai kebahagiaan ini. Ini adalah upacara Ratu Joda. Silahkan diminum susu saffron ini. Jangan, Ratu Rukaya. Kau tidak perlu mencicipinya. Aku percaya padamu. Aku tahu kau akan menganggap anakku sebagai anak kandungmu sendiri. Silahkan. Ratu Joda, aku tidak mengerti jika apa yang kudengar darimu. Tapi itulah kenyataannya. Apa yang sedang kulihat? Yang Mulia, sekarang Anda dan Ratu Joda datang dan berdiri di bawah layan suci. Ratu Rukaya, Anda pegang salah satu sudut layani. Ini adalah keinginanku. Bahwa aku akan melahirkan anak pertamamu. Tapi sayangnya, aku tidak bisa.
Tapi Yang Mulia, aku akan memberikan doa pertama bagi anak pertamamu, Yang Mulia. Selamat untukmu. Tidak, Yang Mulia. Kau pergilah. Sekarang juga kau harus ada di perayaan itu. Tidak di sini, Yang Mulia. Sekarang pergilah. Pergilah. Bahkan sebagai seorang raja, apapun yang kau lakukan demi kemanusiaan, tidak semua orang akan bisa melakukannya. Orang-orang mungkin tidak tahu tentang hal itu, tapi bahkan setelah impianmu telah hancur, kau telah berjuang untuk kebenaran dengan keberanian hati. Ini kualitasmu yang membedakan kau dari orang lain. Hari ini aku harus membuka kedok orang yang mencoba mencemarkan nama Ratu Joda. Siapa yang bisa melakukan itu? Jika dia adalah warga istana ini, dia harus hadir dalam upacara. Bawa pelayan itu padaku secepatnya. Kau memastikan untuk mendapatkan apapun yang kau sukai. Itu caramu, kan? Kau akan melakukan apapun padanya hanya karena kau adalah seorang raja. Aku membutuhkannya karena beberapa urusan, Joda. Sama seperti kau membutuhkan aku. Aku tidak ingin memberikanmu penjelasan apapun. Pelanggaran terbesar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang baik. Inilah cinta yang membuat orang melakukannya. Ketika seseorang telah jatuh cinta, dia harus memilih antara cinta dan juga etika. Dia justru memilih cinta. Kau boleh pergi. Aku sudah perhatikan gelang di tanganmu. Di mana benang suci itu? Aku mohon maaf Yang Mulia, tapi aku tidak memakai benang. Anda bisa melihatnya sendiri. Jika kau berani berbohong padaku, aku akan memenggal kepalamu. Yang Mulia, aku hanya seorang pelayan. Gelang mahal ini bukanlah punya aku. Ini bukan milikku. Lalu milik siapa itu? Ini milik Putri Baksibano. Aku membantunya berpakaian sore ini. Dia senang dengan kemampuanku. Jadi Putri Baksibano memberikan gelang ini padaku sebagai hadiah. Berikan gelang itu. Sampaikan pesan pada Baksibano untuk segera menemuiku. Baiklah Yang Mulia. Ya Allah, kenapa prajurit ini membawa Baksibano ke ruangan jalan? Kakak, apa kau memanggilku?
kau yang telah mencampurkan racun ke dalam makanan Ratu Joda. Yang sangat menggangguku adalah bahwa pelakunya adalah orang yang selama ini tidak pernah aku duga. Kakak, tolong maafkan aku. Aku tidak ingin dengar penjelasan. Jika aku orang yang emosional, akan kuhancurkan hari ini. Aku tidak bisa melihatmu menangis, tapi kau sungguh telah melukai perasaanku. Aku tidak pernah mempunyai hubungan apapun dengan Joda. Jadi ketika aku dengar tentang kehamilannya, itu sangat menyakitkan buatku, tapi kau tidak terganggu. Kau ingin aku menganggapnya tidak setia dan membunuhnya, atau kau ingin aku melemparnya keluar dari agra dan juga kehidupan. Kenapa kau sangat membencinya, Baksi? Apa kau tidak berpikir telah menyakiti saudaramu? Apa kau tahu bahwa aku harus menanggung kebencian Ratu Joda karena dirimu? Dia berpikir bahwa aku berhubungan intim dengannya dengan melawan keinginannya dan dia meragukan moralnya. Jadi aku berpikir bagaimana dia bisa hamil jika dia tidak pernah berhubungan intim dengannya. Sekarang kau beritahu aku bagaimana cara untuk mengatakan padanya. Memberitahu bahwa dia tidak hamil. Memberitahunya bahwa adikku yang memberikannya sebuah obat yang nantinya akan mempermalukan dirinya di depan umum. Bagaimana aku memberitahunya? Bahwa ternyata selama ini adikku ingin menodai nama baiknya. Kau tentunya tahu, Baksi. Aku tidak pernah mempercayai siapapun dalam hidupku. Dan untuk pertama kali aku percaya Ratu Joda. Jadi katakan. Katakan kenapa kau melakukannya. Kau mau memberitahuku. Katakan kenapa kau lakukan itu. Apakah kau mau melakukan hal ini karena dia seorang putri Hindu? Atau ada alasan lain? Beritahu aku. Apa alasanmu bahwa kau ingin mencoreng nama baik wanita suci seperti dia? Kau tahu dengan baik bahwa aku menginginkan seorang anak. Kenapa kau tidak pernah berpikir bagaimana perasaan saat mimpiku itu hancur? Aku harus berterima kasih pada Tuhan karena memberiku kekuatan untuk menanggung semua ini. Karena sebenarnya tadinya aku akan membunuh Joda karena kemarahan. Tapi kau, Baksi, bagaimana bisa kau lakukan sejauh itu dengan membunuh seorang penyembuh untuk menyembunyikan kejahatanmu? Hebat. Tidak, Kakak. Aku tidak membubuhi makanan Joda dengan campuran itu. Dan aku juga tidak membunuh penyembuh. Kau adalah orang pertama yang memberitahuku tentang pembunuhan itu. Kakak, Tuhan juga tahu bahwa aku tidak melakukannya karena aku menginginkannya. Tuhan tahu bahwa aku masih menghormati Ratu Joda, tapi aku dipaksa. Untuk melakukan semua ini, aku terpaksa melakukannya, Kak. Aku tidak tahu kenapa dia ingin sekali memisahkan antara kau dan Joda. Tapi aku sudah melakukan ini atas perintahnya, Kak. Siapa yang menyuruhmu, Baksi? Suamiku, yaitu Sarifuddin. Pelanggaran terbesar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang baik. Inilah cinta yang membuat orang melakukannya. Ketika seseorang telah jatuh cinta, dia harus memilih antara cinta dan juga etika. Dia justru memilih cinta. Sarifuddin, tapi untuk apa? Aku tidak tahu, Kak. Dia memanggilku untuk dirinya suatu hari. Ambil ini. Apa ini? Ini adalah campuran khusus. Kau perlu memberikan ini pada Ratu Joda setiap hari. Kenapa? Sehingga orang-orang berpikir bahwa dia hamil. Dengan cara ini, Jalal akan mencurigai Joda. Dan Jalal akan mengusir dia dari istana. Ya ampun, kenapa kau menginginkan hal seperti itu? Sudah diam. Aku adalah suamimu. Kalau kau mengkhawatirkan hubungan Jalal dan Joda, hubungan kita akan berada dalam bahaya. Lakukan saja seperti apa yang aku katakan. Kalau tidak, aku akan menceraikanmu. Apa kau mengerti? Aku tidak mengerti apa yang dia pikirkan, tapi aku mengerti
bahwa kalau aku tidak melakukan permintaannya, maka aku akan kehilangan suamiku lagi. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa dia ingin memisahkan antara kau dan Ratu Joda, Kak? Aku sudah menambahkan campurannya ke dalam jus yang dimaksudkan. Dan Resam kan menyajikannya pada Joda saat perayaan ulang tahunnya. Aku punya jus spesial untukmu. Tidak, sekarang aku tidak ingin meminumnya. Tolong Anda minum, Ratu Joda. Itu adalah permohonanku. Setelah kejadian itu, aku menambahkan campuran ke makanannya. Suatu hari aku menjatuhkan botol itu dan lalu aku memecahkannya. Aku takut bahwa aku tidak akan mampu mempersiapkannya. Jadi kuputuskan untuk mencari bantuan penyembuh dan membuat campuran itu. Aku pergi ke penyembuh untuk mendapatkan bahan-bahan campurannya. Tapi aku rasa dia mencurigaiku. Dia memegang tanganku, lalu aku mendorongnya menjauh dan melarikan diri. Saat itulah aku putuskan bahwa aku tidak akan melakukannya lagi. Lalu aku menemui Syarifuddin. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Baksi Bano, aku tidak menyuruhmu berperang. Kau hanya perlu menambahkan campuran ini ke dalam makanan Ratu Joda. Aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah menjatuhkan botol itu dan memecahkannya. Aku pikir akan membuat campuran dari obat-obatan itu lagi. Tapi saat aku ke penyembuh untuk mendapatkannya, dia malah meragukanku. Semoga dia tidak melihat wajahmu. Tidak. Tapi aku lolos dengan susah payah. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku berpikir kau juga harus berhenti melakukannya. Joda tidak hamil, tapi semua orang melakukannya. Kalau kakakku sampai tahu hal ini, apa kau pernah berpikir apa yang akan terjadi? Aku ini sangat mencintaimu. Aku tidak akan bisa menerima kalau kakakku sampai menganiayamu. Tolong lakukan seperti yang kulakukan. Aku mohon jangan lakukan hal ini. Baiklah, aku akan atur segalanya. Kau boleh pergi sekarang. Karim! Iya Tuan. Pergi ke ruang obat sekarang. Dan kau harus membunuh ibu penyembuh. Jangan lupa, kalau sampai gagal, aku yang akan membunuhmu. Ya Tuhan, aku tahu kalau dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh penyembuh. Ini jelas sebuah pemberontakan, Baksi. Dan kematian satu-satunya hukuman bagi para pemberontak. Syarifuddin tidak hanya mencoba membuat keretakan antara aku dan Ratu Joda, tapi dia juga sudah membunuh penyembuh itu. Sesuai ajaran agama, seorang pembunuh harus diberikan hukuman mati. Dan aku akan memutuskan hukuman bagimu besok. Dan kukira aku tidak akan membuang waktu. Sekaranglah saatnya aku akan membunuh Syarifuddin. Kakak! Kakak! Jangan lakukan ini, Kak. Aku mohon. Tolong pikirkan kebahagiaanku, Kak. Tolong maafkan aku, Kak. Kak, maafkan aku. Jangan membuatku menjadi seorang janda lagi, Kak. Aku mohon, jangan, Kak. Maafkan aku. Aku tidak mau menjadi janda lagi, Kak. Aku sangat mencintainya, Kak. Aku mohon maaf Yang Mulia. Aku punya berita penting untuk Anda. Ya. Patih Syarifuddin meninggalkan istana dengan beberapa penunggang kuda tanpa memperlihatkan perintah kerajaan. Dan dia tidak memberikan alasan untuk meninggalkan kerajaan. Baiklah. Pergilah. Jika aku mau, aku bisa mengikutinya sekarang dan membunuhnya. Tapi aku akan menangkapnya nanti saja. Karena sekarang aku punya sesuatu yang lebih penting. Ikutlah denganku. Dia memperlakukan sama ratu dan pelayan. Setiap wanita hanyalah alat untuk memenuhi keinginannya. Dulu aku sangat membencinya ketika di Amer. Tapi setelah melihatnya dalam warna aslinya,
Kebencian sepertinya sebuah emosi yang terlalu lembut. Bakshibano? Apa yang kau lakukan padanya? Dia bukan pelayan, dia adikmu. Kenapa kau perlakukan dia seperti ini? Apa kau tahu sebenarnya kau tidak hamil, Joda? Apa yang kau katakan? Lelucon macam apa lagi ini? Aku tidak bercanda, Joda. Kau tidak hamil dan Bakshibano akan menjelaskannya padamu. Kau pasti akan mengerti hal ini saat dia memberitahu apa yang dilakukannya. Beritahu dia semuanya. Tolong maafkan aku, Ratu Joda. Aku sudah melakukan dosa yang besar. Aku ingin mencemarkan nama baikmu. Sebenarnya kau tidak hamil. Pelanggaran terbesar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang baik. Inilah cinta yang membuat orang melakukannya. Ketika seseorang telah jatuh cinta, dia harus memilih antara cinta dan juga etika. Dia justru memilih cinta. Ratu Joda, tolong maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukan semua ini. Percayalah padaku. Aku sudah dipaksa untuk menyakitimu. Bakshibano, demi Tuhan tolonglah pergi dari sini. Dan tolong tinggalkan aku sendiri. Telah membuat kesalahan besar. Aku menganggap Yang Mulia Raja adalah pelakunya. Kau adalah raja dari Mughal. Tapi jangan lupa bahwa aku adalah seorang Rajput. Dan tidak ada seorang pun yang punya hak untuk menunjukkan jarinya ke hadapanku dan meragukanku. Tidak bahkan seorang raja. Aku tidak pernah mengatakan hal ini di depan orang-orang. Tapi hari ini aku akan mengatakan di depan semua orang bahwa aku sangat membencimu. Orang macam apa kau ini, Yang Mulia? Kau mengambil keuntungan dalam ketidaksadaranku. Kau telah menyentuhku tanpa izin dariku. Aku sangat membencimu. Aku benci padamu. Tidak percaya ini. Lalu mengapa Sarifudin melakukan semua ini? Aku tidak mempercayainya. Hosiar, jika hal ini ternyata tidak benar, maka kau akan dihukum. Jika berita ini tidak benar, Anda dapat memenggal kepalaku, Tuan Putri. Ini adalah berita yang benar. Jika saja berita ini benar, maka menurutku ini benar-benar serius. Ibu penyembuh telah dibunuh. Suami Bakshibano berada di balik pembunuhan ini. Dia adalah orang terdekat Yang Mulia. Kejahatannya telah direncanakan. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun
yang tidak mengetahui tentang hal itu. Ini berarti Ratu Joda dan Yang Mulia tidak pernah berhubungan intim. Dan aku marah dengan Yang Mulia tanpa alasan. Aku begitu kasar padanya. Mengapa aku melakukan ini? Mengapa aku begitu tidak aman? Setelah Ratu Joda berada di dalam kehidupan Yang Mulia. Tapi mereka saling percaya. Yang Mulia Raja memiliki banyak keyakinan kepada Ratu Joda, Ratu. Dia tidak pernah menganggap Ratu Joda menjadi kafir. Untuk buktikan Ratu Joda tidak bersalah, dia berbohong kepadamu dan juga ibunya. Ratu tahu, dia berbohong mengenai berhubungan intim pada Ratu Joda pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa Yang Mulia telah mulai menyukai Ratu Joda. Jangan berani mengucapkan kata lain. Aku tidak akan percaya pada siapapun. Aku tidak akan percaya pada apa yang dikatakan hatiku. Yang Mulia semata-mata milikku. Tidak ada yang bisa untuk memisahkan kami. Dan juga tidak ada yang bisa melakukan itu pada kami. Karena aku dan Yang Mulia sudah menyatu. Aku akan mengatakan padanya bahwa aku salah paham. Kira-kira menurut Anda, Nyonya, apa hukuman untuk Baksibano? Baksibano adalah adik kesayangannya. Aku bisa mengerti betapa sulitnya bagi Jalal untuk memutuskan hukuman. Aku yakin Jalal pasti sangat kesulitan untuk memutuskan hukuman apa yang pantas dijatuhkan. Perhatian kepada semuanya. Semua diharapkan berdiri untuk Raja Jalaluddin Muhammad. Jalal. Duduklah. Ada apa, Jalal? Sama seperti aku datang padamu. Baksibano telah datang menemui aku, tapi ketika dia marah, kebahagiaannya adalah kebahagiaan, kesedihannya kesedihanku. Jadi mengapa dia melakukan ini padaku? Kenapa dia telah tega mengkhianatiku? Dan mengapa orang yang dekat denganku selalu berakhir mengkhianatiku? Pertama Abul Mani, kemudian Syarifuddin, dan Baksibano juga mengkhianatiku. Raja tidak memiliki teman dalam hidupnya. Raja hanya memiliki musuh. Tapi mengapa mereka seolah-olah begitu peduli padaku? Aku tahu Syarifuddin adalah dalangnya dan adikku membantunya dalam kejahatan ini. Aku bisa membunuh musuhku, tapi bagaimana aku bisa menghukum adikku sendiri? Dia bilang aku kakak tersayangnya. Bagaimana aku menghukumnya? Aku merasa ada perang di dalam diriku, perang antara seorang raja dan saudaranya. Karena siapapun yang menang, kekalahan akan menjadi milikku. Kekalahan menjadi milikku. Pelanggaran terbesar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang baik. Inilah cinta yang membuat orang melakukannya. Ketika seseorang telah jatuh cinta, dia harus memilih antara cinta dan juga etika. Dia justru memilih cinta.
Ibu. Ibu, tolong dengarkan aku dulu. Jangan sebut aku sebagai ibumu. Sudah, jangan seperti itu. Jangan terlalu keras pada putrimu. Apakah seperti ini? Seharusnya anak perempuan. Anak perempuan seharusnya bisa dibanggakan orang tuanya. Yang seharusnya namanya merupakan lambang kebajikan dan juga ketaatan. Putri macam apa dia Gulbadan? Aku merasa malu kepadanya. Bagaimana bisa kau mengkhianati kakakmu? Kenapa kau mencemarkan kehormatan kakak iparmu? Dia bukan putriku. Putriku seharusnya seperti Joda. Jalal sudah melakukan banyak hal untukmu. Dan lihat apa yang kau lakukan. Ibu, tolong maafkan aku, Bu. Kejahatanmu tidak bisa diampuni, Baksibano. Kau pikir kau pantas untuk mendapatkan pengampunan? Apa kau tahu, Baksibano? Ada saatnya kau harus siap mengorbankan dirimu untuk Jalal. Apa ini yang sudah kuajarkan padamu? Aku malu sudah membesarkanmu. Aku tidak pernah membesarkanmu dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Aku tidak akan mau melihat wajahmu sampai Jalal memutuskan hukumanmu. Kesalahanmu ini sangat berat. Dan jangan berharap bahwa aku akan memaafkanmu, Baksibano. Salam Ratu Joda. Salam. Silakan masuk. Silakan duduk. Kau telah memulihkan kedudukan tertinggiku sebagai manusia. Aku tidak punya kekuatan untuk duduk di sebelahmu, Ratu Salimah. Kenyataannya adalah apa yang telah kau lakukan untukku pasti akan aku lakukan juga bagi adikku Sukanya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu, Ratu Salimah. Jika kau menganggapku sebagai kakakmu, apa perlu berterima kasih padaku? Seseorang harus belajar darimu bagaimana menjadi bijaksana. Seseorang harus belajar darimu bagaimana menjadi setia. Aku melakukan semua ini untukmu karena aku memiliki keyakinan dalam kesetiaanmu, Ratu Joda. Aku membantumu karena aku sangat mempercayaimu. Kemurnian jiwamu membuat Yang Mulia Raja memiliki keyakinan padamu. Dan aku senang bahwa Yang Mulia Raja benar dan tidak hanya adil padamu, tapi ia juga menjaga keutuhanmu karena dia sangat menyayangimu. Tapi aku merasa tidak senang dan gelisah, Ratu Salimah. Aku salah paham pada Yang Mulia Raja. Perkataanku sangat kasar kepadanya. Kau harus memastikan hal itu tidak terjadi di masa depan. Seorang suami istri memiliki hubungan yang sensitif. Keadaan memaksamu untuk membuat kesalahan. Dan kau sudah cukup bijaksana untuk memahami hubungan ini, Ratu Joda. Dan aku percaya bahwa kau akan menjadi istri yang baik. Lakukan apa yang dikatakan hatimu, Ratu Joda. Jangan biarkan pikiranmu akan mengganggu terus-menerus hatimu, Ratu Joda. Terima kasih, Ratu Salimah. Nasihatmu ini tak ternilai harganya. Sampai jumpa. Ya Allah, tolong berkatilah hubungan Yang Mulia Raja dan Ratu Joda. Pelanggaran terbesar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang baik. Inilah cinta yang membuat orang melakukannya. Ketika seseorang telah jatuh cinta, dia harus memilih antara cinta dan juga etika. Dia justru memilih cinta.
salam untuk Yang Mulia Raja. Ratu Joda ingin bertemu dengan Yang Mulia. Yang Mulia, Aku tahu apa yang telah membawamu kemari. Adik kandungku Baksi Banu sungguh tidak pernah menaruh rasa hormat padamu, dan aku merasa malu karenanya. Adikku telah melakukan kejahatan yang tidak pernah terampuni. Aku meminta pengampunan atas rasa sakitmu. Seharusnya aku orang pertama yang meminta maaf. Karena perlakuanku selama ini padamu salah. Aku salah paham padamu. Aku menganggapmu bersalah dan harus bertanggung jawab. Aku bahkan mulai lebih membencimu daripada dulu. Aku menyebutmu tidak berperasaan dan sama sekali tidak manusiawi. Dan sekarang aku merasa benar-benar bingung. Aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Aku seorang manusia yang peri kemanusiaannya tewas dalam perang saat berusia 14 tahun. Tapi mungkin aku tidak berperi kemanusiaan dengan tidak mempercayai siapapun. Aku bisa saja memiliki apa yang aku sukai dan apa yang aku inginkan. Tapi di hari ini, aku telah mengembangkan kepercayaan padamu. Aku menghargai kejujuranmu. Itulah yang kurasakan. Tapi apa yang membuatmu begitu yakin padaku? Aku tidak harus menjawab pertanyaan, tapi aku mempercayaimu. Mungkin aku baru tahu bahwa kau tidak berbuat salah. Jiwa sucimu memantulkan kebenaran. Apapun alasan yang mungkin terjadi, kebenarannya adalah bahwa aku mempercayaimu. Aku telah mengutukmu, memikirkan bahwa kau telah coba mempermalukan dan menghina diriku. Tapi kau selalu melindungiku selama ini. Dan kau melakukannya untuk membuka kedok pelakunya. Ketika aku menghancurkan nama baikku sendiri, kau malah melindunginya. Tolong, maafkan aku Yang Mulia. Kau tidak harus meminta maaf, Joda. Reaksimu sangatlah tidak beralasan. Tapi jangan pernah salah menafsirkan perbuatanku. Jangan menganggap kemurahan hatiku untuk menjadi cintaku. Karena aku memang tidak pernah mencintaimu. Dan sebenarnya, aku tidak ingin dipermalukan. Jadi itulah alasan bagiku untuk dapat selalu menjagamu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mempermalukan istri seorang raja. Aku sangat berterima kasih. Kau melindungi kebajikan, kesetiaan, kehormatan dan keutuhanku sebagai perempuan. Itu sangat tidak ternilai. Terima kasih. Apa kau tidak menginginkan penyegaran ini? Aku tidak menginginkan hal itu. Tolong ambillah sesuatu. Aku tidak mau apapun. Tolong pergi dari sini. Aku mohon. Tinggalkan kami. Terakhir kali kita bertemu, aku bilang padamu untuk membiarkanku agar menjadi diriku sendiri. Jika kau ingin sendirian, aku pergi. Aku sudah kehilangan hakku untuk meminta sesuatu darimu. Aku kan kakak iparmu. Kau berhak untuk meminta apa yang kau inginkan. Apa aku berhak untuk meminta sesuatu? Mengapa seorang wanita bermoral sepertimu membutuhkan bantuan suaminya untuk melakukan hal-hal yang sama sekali tidak bermoral seperti itu? Kenapa kau tidak memberitahu Yang Mulia Raja saja jika selama ini Syarifuddin telah menekanmu untuk melakukan hal-hal buruk? Aku melakukan ini untuk seseorang yang sangat aku cintai. Dan aku tidak mau kehilangan orang itu. Karena aku sudah pernah merasakan menjadi seorang janda. Semua ini tidak akan terjadi.
Apa yang membuatmu takut sehingga kau melakukannya? Kau mungkin tidak akan mengerti ketakutanku, Ratu Joda. Aku sudah menjadi janda sekali. Aku tidak akan mampu untuk menderita seperti itu lagi. Aku sangat mencintai Sarifuddin dan aku bisa melakukan apapun untuknya. Aku bisa berikan hidupku untuknya dan aku juga bisa membunuh seseorang. Aku tidak mempunyai dendam padamu, tapi kemudian aku menyakitimu karena aku tidak ingin cintaku semata-mata akan dipertanyakan oleh suamiku. Cinta macam apa itu? Cintamu untuk suamimu telah membuatmu buta, Baksibano. Kau bahkan siap menghancurkan keluargamu sendiri. Kau tidak mencintai Jalal, jadi kau mungkin tidak akan mengerti cintaku. Cinta itu tidak mengenal batas. Semuanya adil dalam cinta. Dan aku hanya melakukan itu. Aku tidak tahu apa konsekuensi yang akan terjadi atas perbuatanku. Dan aku tidak tahu alasan dibalik rencana Sarifuddin. Hanya dia yang tahu apa yang akan dia peroleh dengan menciptakan keretakan antara kau dan Kak Jalal. Dia tidak di sini denganku. Siapa tahu, suatu saat dia akan kembali ke tempat ini. Aku berada dalam dilema. Apakah cinta bisa membuat seseorang menghancurkan dirinya sendiri? Dapatkah seseorang mengorbankan prinsipnya sendiri? Aku tidak punya jawaban atas pertanyaanmu. Ratu Joda, apa yang membawamu kemari? Aku tadi telah menemui Baksibano, dan dia telah membuatku berpikir, apakah seorang istri harus mencintai suaminya sampai-sampai dia tidak bisa menilai apa yang benar dan yang salah? Kuakui, aku telah jatuh cinta pada mantan tunanganku Suryaban, tapi tidak sebesar cinta Baksibano pada Syarifuddin, dan aku tidak bisa menilai apakah Baksibano pelakunya atau bukan. Aku bingung sekali. Apa kau tahu, Ratu Joda? Pelanggaran terbesar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang baik. Inilah cinta yang membuat orang melakukannya. Ketika seseorang telah jatuh cinta, dia harus memilih antara cinta dan juga etika. Dia justru memilih cinta karena sangat sulit untuk hidup tanpa orang yang kau cintai, Ratu Joda. Dalam masalah ini, kau membimbing Yang Mulia Raja untuk menemukan kebenaran. Ratu Salimah, tolong bimbinglah aku juga. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan Baksibano? Yang Mulia Raja adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Baksibano. Dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Salam untuk Ratu. Kalian berdua telah dipanggil ke pengadilan kerajaan. Yang Mulia Raja akan memberikan hukumannya untuk Baksibano. Kami akan berada di sana.